Halo para kawargian saya semua, senang sekali dapat berjumpa dengan para kawargian. Saya Dr. Anto dan kali ini saya ditemani oleh Kang Iman. Apa kabar Kang Iman? Baik sekali dong. Oke, para kawargian saya semua, kali ini yang akan menjadi narasumber kita yaitu Kang Iman. Kelihatannya kali ini beliau membawa topik yang sepertinya menarik untuk kita dengar. Kira-kira apa ini topik? Oke, untuk topik kali ini, episode kali ini, yaitu tentang senyuman. Oh, oke, menarik sekali ini senyuman. Maksudnya senyumannya gimana? Oke, gini. eh, Pernah nggak, misalnya Mas Dok atau kewargian semua, mengalami sebuah hari, atau biasanya hari Senin ya, ketika sebuah hari berlibur atau beristirahat, tiba-tiba hari Senin itu harus masuk kerja atau masuk sekolah. Biasanya kan sebelum mulai itu, dalam pikiran atau dalam perasaan kita itu, ya Senin lagi, pasti deh macet, pasti deh banyak kesibukan yang membuat kita katakanlah bete. Dan ketika memulai hari itu dengan pikiran seperti itu, maka seluruh hari Senin itu adalah bete. Kenapa saya mengangkat senyuman sebagai tema hari ini? Dengan senyum di pagi hari, di setiap hari, maka hari kita akan dipenuhi oleh senyuman. Untuk awalnya gitu aja. Oke, nah ini menarik ya. Jadi ini ibaratnya menentukan langkah pertama yang akan menentukan langkah-langkah selanjutnya Betul. kita apakah akan jadi baik atau tidak ya. Iya. Nah, ini banyak ini pasti yang penasaran nih. Apakah langkah pertama ini begitu pentingnya untuk langkah-langkah kita selanjutnya? Nah, silakan coba kayak gimana. Oke. Kenapa senyuman ini sangat penting ketika memulai hari? Kita kembali dulu ke bagaimana cara kerja sebuah pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu kan bisa dikatakan adalah seorang pekerja, ya. Pekerja yang diperintahkan oleh pikiran sadar. Nah, ketika pikiran kita belum apa-apa sudah mumet, maka itulah yang dilaksanakan oleh pikiran bawah sadar. Ketika pikiran bawah sadar menerima perintah bahwa hari ini akan mumet, hari ini akan sibuk, hari ini akan menjengkelkan, maka pikiran bawah sadar akan mengirimkan gelombang-gelombang untuk menarik semua itu, hingga satu hari penuh itu akan terjadi kerumitan, kebetean, dan sebagainya. Itulah kenapa ketika dimulai pagi hari harus dengan senyuman, harus dengan ketika melihat di cermin, katakanlah pada diri sendiri, hari ini hari yang bahagia, sambil tersenyum, melihat bayangan diri di cermin, hari ini hari bahagia, hari ini hari yang indah. Maka lihatlah, seharian itu pasti akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan keindahan. Itulah cara kerja pikiran bawah sadar, Mas Do. Ya, ini menarik ya. Mungkin banyak para kawargian yang belum menyadari Ya. bahwa ternyata apa yang menjadi pikiran kita, tadi kata-kata kita, kemudian ya bahkan mungkin niat kita itu ternyata itulah yang dijalankan Betul. oleh sistem bawah sadar, sehingga ketika kita berpikiran jelek tadi seperti kata Iman, ya ini akan menjadi perintah ya untuk membuat hari itu jelek, dan seperti itu kurang lebih ya. Dan ketika kita berpikiran positif dan kita menginginkan hari ini baik, dan ternyata itu memang menjadikan hari ini baik. Betul. Seperti itu ya. Ini berarti menjadi sebuah katakanlah sebuah sugesti juga ya, atau afirmasi. Iya. Ya. Oke, menarik sekali. Kemudian katakanlah untuk menjaga supaya ya itu tadi ya, supaya kita bisa tetap tersenyum nih dari hari ke hari, bahkan itu tadi ini kita tahu sudah menjadi suatu hal yang penting untuk kita lakukan di pagi hari sebelum memulai hari. Nah, ini gimana deh? Awalnya mungkin akan sulit ya, karena kita tahu hari Senin seperti apa ya kan. Awalnya pasti akan sulit untuk mengembangkan kebiasaan tersenyum setiap pagi, merasakan kebahagiaan setiap pagi, dan tidak menutup kemungkinan ketika kita sudah berpikiran positif, kita sudah mempunyai perasaan bahagia,
kita sudah meniatkan dalam diri bahwa hari ini adalah hari yang indah, tapi tetap saja di keseluruhan hari itu pasti aja ada satu momen yang senyuman kita akan memudar, dan itu akan membuat eh, di pikiran kita itu, lah kok gini, ya kan? Nah, berpikir positif, tersenyum itu memang harus dilatih, Mas Dok. Jadi tidak mungkin kita satu kali seperti itu mulus setiap hari, lalu akhirnya setiap hari kita terus seperti itu. Tidak seperti itu, karena mungkin hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, sampai seminggu ke depan atau sebulan ke depan itu kan variatif ya. Variatif, ada kadang-kala harinya menyenangkan, kadang-kala menyebalkan. Yang membuat kita tetap tersenyum adalah seperti tadi saya bilang, latihan tiap hari, menatap cermin, katakan pada diri sendiri, hari ini hari yang indah, hari ini hari yang membahagiakan. Yang jelas yang diperlukan adalah konsistensi dan komitmen untuk menjalani itu semua. Iya, betul sekali ya. Jadi saya mungkin juga pernah mendengar ya, pada akhirnya memang yang menentukan apakah katakanlah suatu kejadian Ya. baik atau buruk itu kan terkadang pada akhirnya juga tergantung dari persepsi kita ya. Iya. Nah, dengan tadi itu kita berlatih bahwa ya hari ini indah, ya mungkin bukan berarti bahwa ya tidak ada kejadian yang dalam tanda kutip ya orang akan nilai, wah kok kamu masih bisa senyum sih, padahal katakanlah mungkin saja orang itu lagi sakit keras ya kan, mungkin saja orang itu ya masih punya banyak hutang kan, bisa saja kan, atau orang itu ya sebentar lagi akan menghadapi ujian segala macam. Ya tentu saja hal ini bagi beberapa orang ini kan hal yang berat gitu kan. Tapi kembali tadi bagi seseorang ya memang pada akhirnya kan tergantung bagaimana dia menyikapi hal-hal itu semua ya. Ketika dia menganggap bahwa hal itu mungkin suatu ujian dan baik untuk dirinya, bahwa ini memang masalah yang harus dia hadapi, yang harus dia lalui, maka ya tentu saja akhirnya fokus pikirannya juga bisa positif tadi ya. Seperti kata Kang Iman ya, bahwa hari ini ya tetap hari yang indah walaupun ya memang saya punya hutang misalkan begitu kan. Ya hari ini tetap indah walaupun ya mungkin ya diri saya memang sedang sakit. Apakah mungkin itu juga bisa dimasukkan tadi ya sebagai latihan itu tadi ya? Ya, yang Mas Dok tadi katakan juga memang itu bisa dikatakan sebagai sebuah latihan. Yang penting adalah memang benar, persepsi itu adalah yang selain komitmen dan konsistensi, persepsi kita juga memang salah satu hal yang penting. Ada yang bilang kan, apapun yang terjadi senyumin aja. Iya. Karena di dalam kita tidak bisa mengubah orang lain. Itu prinsip dalam terapi kan seperti itu ya. Kita tidak bisa mengubah orang lain yang di luar kita. Mereka mau berbuat mengesalkan buat kita, tapi kan yang kita bisa ubah di dalam diri adalah respon kita terhadap perlakuan mereka. Nah, bagaimana respon itu bisa berubah? Ya kita harus lihat ke dalam diri. Apakah kita memang begitu percaya diri bahwa ya sudahlah, itu urusan mereka, mau mereka seperti itu juga urusan mereka. Yang penting hari ini saya harus jalani secara bahagia. Betul. Nah ini berarti kalau tadi kan Kang Iman bilang dari yang pengalaman yang dilakukan ya selama Kang Iman terapi gitu kan, apakah ada juga hal-hal yang memperberat lah itu tadi orang untuk aktif atau kan ingin melakukan itu tadi ya, latihan untuk senyum ini? Apakah mungkin ada trauma, luka batin, atau katakanlah faktor lingkungan yang memang bisa untuk membuat orang ini ya memang jadi susah gitu kan. Ya pinginnya sih saya juga seperti itu gitu kan. Misalkan saya pinginnya pagi bangun, lihat diri saya bisa katakan hari ini indah dan segala macam, tapi kok berat gitunya. Nah ini kalau dari pengalaman Kang Iman sebagai seorang terapis, apakah hal-hal ini pernah ditemui? Kalau di ruang terapi banyak sekali kasus yang seperti ini. Artinya ya kita tahu tujuan hidup kita kan inginnya bahagia. Tetapi banyak yang terjadi bahwa kebahagiaan itu ternyata tidak mudah untuk
digapai, karena banyak sekali klien-klien saya yang tidak merasa bahagia walaupun mereka berkecukupan, punya finansial yang cukup, tapi kehidupannya kok begini gitu loh, nggak bahagia. Ternyata ketika kita di ruang terapi itu, ternyata banyak sekali klien-klien saya yang mengalami kepahitan di masa lalu. Kepahitan di masa lalu yang membuat mereka pada akhirnya tidak bisa bahagia. Yang membuat mereka seakan dihalangi kebahagiaannya. Cukup banyak lah klien-klien saya yang seperti itu. Makanya untuk mencapai kebahagiaan itu ya kita harus selesai dulu dengan masa lalu kita. Iya. Mungkin saja ketika kita ketemu orang yang membuat kita jengkel, bukan jengkel pada orang itu yang membuat kita tidak bahagia. Bukan perilaku orang itu yang membuat kita tidak bahagia, membuat kita marah, membuat kita jengkel. Tetapi mungkin saja di masa lalu dia pernah mengalami hal yang sama, yang membuat responnya dia itu terpicu atau tertrigger oleh perilaku itu. Jadi sebenarnya orang itu mah nggak salah, cuma perilakunya mirip dengan yang dia dapatkan di masa lalu. Jika itu diselesaikan, maka mau dia bikin jengkel kita, mau bikin kita emosi, bikin kita marah, toh sudah selesai. Masa lalu sudah selesai. Dan itu tidak akan mengganggu lagi ketika kita tersenyum, kita merasa bahagia. Itu Mas. Betul sekali, wah luar biasa ininya. Jadi ya tersenyum ini ternyata sangat penting ya untuk kita mengawali hari, karena itu tadi ini adalah langkah awal kita, apalagi untuk di hari Senin ya. Ini langkah awal untuk menjalani hari-hari seminggu ke depannya minimal gitu kan. Dan ternyata ya ini juga tidak ujuk-ujuk muncul begitu saja sebuah kebiasaan ini. Tadi seperti Kang Iman, minimal saja harus melalui sebuah latihan dan konsistensi tadi kan. Tapi ternyata memang ada juga orang-orang yang ternyata tadi seperti Kang Iman temui di lapangan, ya ternyata memang dia juga membawa beban, sehingga ya mau gimana pun dilatih, ya agak berat lah istilahnya ya untuk bisa tersenyum dengan ya katakanlah lepas begitu ya, karena ternyata ya memang masih ada hambatan-hambatan, beban-beban emosi yang belum dilepaskan, sehingga ketika dia melihat seseorang atau menemui suatu kejadian itu memang nilainya lebih berat mungkin dibandingkan orang lain yang tidak punya kepahitan-kepahitan di masa lalu seperti yang Kang Iman tadi. Nah, itu memang kesimpulan kita hari ini yang luar biasa sekali ya. Senyum yang kita pikir enteng ya, cuma tinggal senyum ya. Orang gila juga banyak ya, tiap hari senyum-senyum ya. Mereka kan tidak punya kepahitan. Nah, betul itu kan. Nah, ternyata kan bagi orang biasa, ternyata ada step-stepnya juga ya, ada latihannya, kemudian juga ada sebabnya mungkin kenapa hal itu jadi susah. Oke, nah itu mungkin kesimpulan-kesimpulan yang saya rangkai dari paparan Kang Iman hari ini. Sebagai pesan untuk mungkin untuk penutup ya tadi, terutama ya itu tadi mungkin orang-orang yang akhirnya para kawarga mungkin ada yang merasa ya saya masih sulitan ya, saya sudah paham nih berarti tadi kata Kang Iman gitu, saya latihan udah, saya tiap hari udah ngadep cermin bilang ya tersenyum tapi kok tetap gitu, kok rasanya kayak masih ada mengganjal dan lainnya. Nah ini silakan pesan Kang Iman. Pesan saya adalah seperti yang tadi di awal, bahwa sebuah senyuman itu bisa membuat perubahan besar di dalam diri kita, dalam keseharian kita. Karena apa yang kawargian semua pikirkan, apa yang semua kawargian rasakan, itulah yang akan kawargian dapatkan. Jika memang senyuman ini sudah dilakukan setiap hari, tetapi ternyata masih saja kok hidup saya nggak bahagia ya, itu artinya ada satu blocking di dalam diri, di dalam pikiran bawah sadar yang terkunci sangat dalam. Coba temui dari dalam diri, apakah memang masalahnya ada di situ, apakah memang kejadiannya itu memang sudah terlupakan sekali, sehingga sepertinya benar-benar seperti hantu yang tidak terlihat. Coba temukan dulu. Tapi jika nih tidak sudah mencoba ternyata nggak ketemu ya, kok masih saja seperti ini ya, cobalah temui para profesional di bidang mental
emosional seperti kita ini ya Mas, hipnoterapi, psikolog yang memang bisa membantu ke para kewargian untuk membuka apa sih yang terjadi di masa lalu dan menyelesaikannya supaya kita hidup bisa tersenyum dengan bahagia. Kita bisa menjalani hari-hari yang indah tanpa terganggu dengan perilaku orang lain. Itu saja. Oke, luar biasa sekali itu pesannya ya. Jadi para kawargian sekali lagi mungkin harus menyadari bahwa ketika mungkin kita sulit gitu ya untuk bisa tersenyum secara lepas, ya itu juga sebenarnya sebagai pertanda ya bahwa memang kita mempunyai masalah ya yang harus diselesaikan. Betul. Ya memang tidak bisa cuman dengan senyuman, tapi ya ternyata ada hambatan dari dalam diri yang tetap butuh diselesaikan. Tergantung tadi, kalau memang ternyata bisa untuk diselesaikan sendiri ya tentunya tidak butuh bantuan. Tapi kalau ternyata ya saya sudah coba, saya sudah cari-cari, katakan saya sudah ingat-ingat tapi kok nggak ketemu-ketemu juga. Nah, ada kemungkinan Anda sudah memerlukan bantuan profesional untuk konseling ya. Oke. Jadi demikian dari saya, terima kasih sekali Kang Iman, informasinya sangat berharga. Mudah-mudahan ini juga menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran bagi para kawargian semua tentang pentingnya senyuman dan bagaimana cara supaya kita bisa tersenyum dengan lepas. Para kawargian semua, demikianlah pertemuan saya dengan Kang Iman kali ini, sangat inspiratif, sangat menarik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika ada permintaan dari para kawargian Sayga semua tentang kira-kira topik apa saja yang ingin dibahas dalam video podcast Sayga Hipnoterapi ini. Silahkan ditulis juga di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk mendapatkan informasi-informasi tentang hipnoterapi dan keilmuan-keilmuan lainnya yang berkaitan dengan teknologi pikiran di Instagram di Sayga Hipnoterapi Bandung atau di hipnoterapibandung.com websitenya. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kekurangan dari kami. Dan sampai jumpa di episode video podcast Sayga Hipnoterapi selanjutnya. Salam eling, waspada, lan sayaga.